Haikal keringanannya buat kita belajarnya secara online aja. Sebenarnya saya tuh hari ini kita belajar mengenai standar deviasi ya teman-teman. Cuman ini nanti teman-teman bisa baca sendiri aja. Di sini ada perkenalan dari risk and return, history dari financial market return. Kita bisa melihat mengkalkulasi realisasi dan expected rate of return and risiko. Yang kedua, mendeskripsikan historical pattern of financial market returns. Yang ketiga, memperhitungkan geometric or compound and arithmetic average rate of return. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Saya juga akan ngasih PPT terkait ini ya. Jadi hari ini kita kan juga belajar mengenai beta dan standar deviasi ya teman-teman. Tapi nanti standar deviasi ya teman-teman bisa baca sendiri di slide yang tadi ini, yang tadi nanti saya kasih. Dan juga yang ini. Di sini kan beta sendiri itu adalah pengukuran volatilitas return suatu sekuritas atau return pengukuran portofolio terhadap return pasar. Nah, kalau di sini beta itu sebagai suatu pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri di sini volatilitas seperti apa. Nah, kita bisa mengestimasi beta ada tiga hal. Yang pertama ada beta pasar, beta akuntansi, sama beta fundamental ya teman-teman ya. Beta pasar seperti ini ya teman-teman, rumusnya bisa dibaca juga di sini. Nanti teman-teman bisa dilihat lagi di sini, mungkin bisa dilihat bahwa beta sekuritas dapat dihitung menggunakan diagram ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, kan 7,5%. Nah, di sini ada 4 sama 7,5 ya. Pada saat dia posisi 7,5% sama 4%, nah di sini ketemu nih titik tengahnya. Jadi cuman kayak menggambar diagram plot, diagram ini doang ya. Kayak apa namanya? Scatter diagram dia bilang, jadi ketemu di titik tengahnya dia di mana. Nanti dicari lah garisnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin saya juga mohon maaf nggak bisa banyak ngejelasin. Jadi mungkin hari ini teman-teman saya langsung kasih tahu aja ya kisi-kisinya, mungkin nanti saya akan mengeluarkan soal-soal yang seperti kemarin udah kita pelajari ya. Bentar, bentar sebentar ya. Tapi kok BTW dikit banget ya, cuma 14 orang ya. 15 ya. Oh, ini kayak Zoom-nya ada yang barengan gitu Bu, satu Zoom. Nah, oh di barengan ya udah nggak apa-apa. Ntar direkap aja ya Haikal ya. Ya baik Ibu. Teman-teman untuk sebenarnya ya, saya mau fokusin semuanya ke tadi sih saya mau ngasih tugas aja ya. Cuma balik lagi nih teman-teman karena kita kan juga nggak apa namanya. Sebenarnya pembelajaran kita udah habis. Saya hanya menambahkan aja sih teman-teman, maksud saya materi ini sebenarnya bagian dari yang kemarin. Cuman ya udah nanti saya perjelas lagi aja terkait beta sama standar deviasi. Tapi mungkin nanti lebih jelasnya dipelajari setelah, kalau menurut RPS itu mungkin menurut RPS teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut di ini ya, di pertemuan selanjutnya setelah mungkin setelah UTS. Tapi kalau di sini kan memang tidak ditekankan banget ya. Kita udah belajar kemarin. Ini kan dari ajaran sama Prof. Umi ya, yang pertemuan pertama, terus laporan keuangan dan laporan arus kas. Saya off ini ya. Sorry, 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 sebentar. Kalau dari teman-teman sendiri kan sebenarnya saya kemarin ngasih tugas ini ya. Nah ini saya pasti keluar nih dari komputer nih. Tapi mungkin bentuk soalnya beda, tapi hitungannya sama rumusnya. Mana sih? Nih, yang rumus-rumus ini rangkuman dari saya ada yang bingung nggak?
Nih kisi-kisinya satu ya, ini pasti keluar nih soal ini. Jadi nanti saya akan nanya rumus current penghitungannya seperti apa. Nanti di sini ada kayak begini juga, jadi teman-teman bisa bandingin mana yang lebih ini sama industri bagusan mana gitu. Nanti teman-teman pelajarin ya penjelasannya dari yang bagus sama industri bagus mana sampai ke bawah. Rumusnya udah saya kasih waktu itu. Tinggal diapalin aja, diinget-inget, dipelajari. Ya, ada pertanyaan nggak untuk kalau saya kasih soal yang ini? Karena waktu itu kita udah bahas jatuh satu ya jawabannya ya. Ini pasti keluar nih satu nomor nih ya. Satu nomor kan bisa beranak nih nilainya. A-nya current, B-nya quick, C-nya day sales, C-nya inventory. Saya bisa bikin begitu ya. Nah, nanti juga di bawah mungkin ada tambahan. Tolong jelaskan perbandingannya dengan industri. Apakah lebih baik di industri, apakah lebih baik punyanya Berry. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang harus analisis untuk Berry komputer ya. Kalau untuk ini ada pertanyaan nggak? Kalau ngerti saya anggap berarti saya bisa next materi nih. Maksud saya bisa next. Yang selanjutnya itu saya akan masukin time value of money. Ini udah pasti nih ya. Karena kan kemarin teman-teman udah ngitung. Bagaimana rumus future value, bagaimana kalau menghitung present value, yang kita balik-balik itu loh rumusnya. Ada yang bingung nggak sampai sini? Nah, kemarin kita juga ngitung ini ya. Itu dipelajari aja, itu udah 2 poin ya, keluar soalnya. Terus sama ini YTM, YTC, ini keluar juga ya teman-teman ya. Sama mungkin terakhir bond valuation. Jadi ada 4 soal yang kemudian saya keluarkan. Cuman kalau bond valuation ini paling nanti hitungannya kan cuma satu apa dua, satu paling ya sisanya kayak mungkin teorinya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kemarin kan kita udah belajar, saya juga udah ada share buat apa namanya materinya ya kurang lebih begitu. Jadi yang keluar nanti soalnya 4 soal, mungkin 3 hitungan, satu bisa jadi teori. Kalaupun 4 yang satunya hitungan itu pasti hitungannya cuma singkat gitu doang gitu ya teman-teman ya. Tapi saya akan nekanin satu bagian itu khusus untuk teori gitu. Jadi teman-teman akan ada poin plus di teorinya itu. Jadi maksudnya kalau nggak bisa hitungannya nggak semua bisa gitu. Tapi harusnya kalau yang Berry udah pasti bisa kan ya. Soalnya kan Berry udah kemarin gampang banget dipelajari, tinggal masukin ke rumus doang. Ini saya jadi kasih kisi-kisinya tadi ya, yang keluar ada bond valuation, time value of money, terus yang kayak Berry tadi, analisis laporan keuangan tadi yang kita belajar rasio keuangan. Satu lagi sama ini ya, apa namanya, yield to cost sama yield to maturity ya, yang kemarin di ATM, YTC, gitu ya teman-teman ya. Coba yang kemarin terkait saham, sebentar. Ini nggak ada respon saya ngomong, ini sebenarnya suara saya kedengeran apa enggak sih, apa ngerti enggak sih sebenarnya? Bu, kedengaran Bu. Aman, Bu. Aman Bu. Lalu keluar mengenai obligasi ya teman-teman ya. Kan kemarin saya udah jelasin ada teori obligasi juga. Nih obligasi juga keluar ya teorinya ya. Macam-macam obligasi teman-teman pelajari itu keluar teorinya mungkin nanti dari saya. Nilai-nilai obligasi tuh sampai saya udah kasih ininya. Kurang jelas apa maksud saya ngajarnya udah jelas banget kan maksudnya dalam artian udah dikasih tahu nih ujiannya kemungkinan 4 yang tadi saya maksud ada bond valuation, YTM YTC, dari obligasi ini ada YTM YTC, terus ada rasio keuangan, satu lagi ada namanya yang tadi eh apa tadi, satu lagi tuh time value of money gitu. Nah ini kan saya ada materi terkait beta ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri aja. Mungkin mohon maaf saya hari ini juga nggak bisa ngajarin lebih banyak ya teman-teman. Nanti ini tapi nggak saya keluarkan di ujian kemungkinan ya. Karena average itu nanti akan ada di Bu Rohmi selanjutnya. Nanti
saya share buat teman-teman juga belajar nggak apa-apa buat nanti baca-baca. Jangan lupa tadi saya jelasin apa mengenai obligasi, teman-teman harus bisa bedain obligasi itu tadi ada peringkat-peringkatnya. Kalau AA itu bagaimana, BB gimana, CCCC itu gimana gitu ya teman-teman ya. Terus jenis-jenis obligasi ada apa, terus bagaimana menghitung sama yield to cost, bagaimana cara menghitungnya, terus diputer-puter rumusnya harus teman-teman harus paham, menghitung time value of money, bagaimana menghitung present value-nya berapa, future value-nya berapa. Pokoknya kalau teman-teman ngerjain tugas, insya Allah bisa soal nanti. Satu lagi analisis rasio keuangan atau yang tadi kita belajar tuh. Mungkin open cam pada off cam maksud ini Dina, Devi, Tanti, Halimah, dan Putri. Yang itu cuma dua pokoknya ya. Wah, ini kok Itu offline, Bu? ya, saya udah bilang sama Haikal nggak bisa. Saya bilang minta pengertiannya juga ke teman-teman semua bahwa kalau saya sedang paksa, saya udah bilang sama si Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Haikal. Saya minta keringanannya Nggak apa-apa, Bu. karena kan teman-teman tahu sendiri, saya selalu ngajar offline selama ini. Karena saya baru online ini doang kan. Sebenarnya saya tuh bebas tugas mengajar teman-teman. Jadi saya tidak harus mengajar. Cuman kan karena saya nggak mungkin ngebebanin mengajar ini ke Prof Umi. Beliau juga banyak kesibukannya dan Prof Prodi juga. Jadi maksudnya untuk menggantikan waktu ini kan juga udah nggak mungkin gitu. Jadi saya di minggu ini sebenarnya hektik banget. Saya harus ngerjain laporan juga gitu. Jadi saya nggak sempat bikinin teman-teman tulis gitu. Jadi kita langsung aja bikin soal ujian. Tapi tadi kan saya udah kasih tahu bahannya apa yang keluar. Oh iya, Bu. Berarti kita nanti belajar ulang ini aja, Bu, yang tugas-tugas yang sebelumnya pernah Ibu kasih ya. Itu kan Ibu bilang nanti bakal masuk ke ujian ya. Iya betul yang tadi saya kasih aja. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan saya udah kasih empat itu. Empat langsung di subtopiknya udah jelas ya mau keluar apa pada saat UTS. Gitu. Udah enak dosen lain nggak ada yang ngasih kisi-kisi loh teman-teman. Ya, Bu, makasih banyak ya, Bu. Iya makanya saya tuh kalau akuntansi biaya ada tuh di kelas saya kalau ngajar ya. Dulu saya ingat banget tuh nilainya B ini ya. Paling jelek karena kenapa? Satu anak itu nggak ikut UTS, UTS-nya nyusul, tugas nggak ngerjain. Gimana saya mau ngasih nilai dia lulus yang lain? Yang lain nilainya A, amin, B plus. Nggak pernah saya ngasih nilai jelek itu teman-teman kalau nggak kebangetan banget mahasiswanya tuh sampai nggak masuk mulu, sampai nggak ngerjain tugas saya. Makanya Pas tugas kita yang aman penting kan, Bu, tapi. nggak tahu kan saya belum ngecek semua tugas kalian. Oh, mudah-mudahan aman ya, Bu. Ya udah, terus ada pertanyaan lagi nggak? Ibu mau nanya, Bu. Iya Dina, Devi, Santi, Halimah, dan Putri. Namanya yang mana nih? Ini Dina, ini yang di depan. Kalau saya buat dokumentasi pembelajaran gimana nih Arkan, Raditya, Fitri nggak ada yang on cam ini gimana? Saya anggap aja ini ya nggak masuk ya yang nggak on cam ya. Oh, Ibu mau nanya, ini minimal untuk yang UTS-nya itu berapa ya, Bu ya? Kan ini kan soal ya bentukannya ya, Bu ya. Ada Kalau misalkan nilainya kurang memenuhi, itu apakah ada remedial, Bu? oh, kalau saya nggak saya tambahin dari nilai tugas. Makanya rajin-rajin ngerjain tugas. Terus kalau yang suka jawab saya kasih poin plus. Saya tuh hafal yang suka jawab, Mbak Bella, Andi. Tuh saya udah hafal. Haikal kadang-kadang doang jawabnya yang paling sering Andi sama Bella. Dina juga suka jawab kadang-kadang. Saya hafal yang suka-suka jawab. Jenny kadang-kadang bantu jawab. Yuda juga kadang-kadang adalah dikit-dikit. Yang jarang jawab itu ya. Maksudnya yang jarang-jarang jawab tuh saya nggak iniin banget lah gitu. Kan saya tandain itu tiap hari kalau pertemuan. Udah ada poin plusnya dari situ tuh. Apalagi Bella tuh suka bantuin teman-teman yang ngejawab tuh. Kayak Ruwaida sama Rahel dibantuin sama Bella itu sebenarnya bukan mereka yang ngisi kadang-kadang. Itu saya tahu juga tuh maksud saya kayak gitu-gitu ya. Cuma saya senang aja teman-teman aktif gitu. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak ujian? Kalau masih ada yang nggak ngerti nggak dari empat materi tadi aja deh dulu utama. Ini beta tambahan ya sebenarnya sama yang tadi ini.
standar deviasi sebenarnya kita belajarnya harusnya hari ini. Cuman nanti kalau saya kasih tugas, kasih pembelajaran lebih lanjut, saya nggak punya banyak waktu buat ini. 16.30 saya udah harus masuk kelasnya bahasa Inggris bisnis. Tadi saya baru nyampe rumah nih, habis dari kampus. Saya di kampus juga nggak bisa ngajar ya, teman-teman. Saya full bimbingan dengan Pak Yusuf. Saya kan proses dari CPNS ke PNS ya. Harus ngilangin C saya harus aktualisasi latsar sebenarnya pelatihan dasar nanti PNS pasti akan teman-teman akan mengalami namanya pelatihan dasar. Pelatihan dasar itu buat ngilangin C-nya teman-teman buat menjadi T. Nah, itu butuh waktu biasanya 2 bulan. Biasanya selama 2 bulan itu kita dibebas tugaskan, tapi saya tidak. Saya tetap kasih tanggung jawab ke teman-teman full kan. Kita tetap belajar offline. Kan kita bisa dihitung jari ya cuman beberapa doang gitu. Sebenarnya kan harusnya yang materi yang saya kasih ini udah saya kasih pada saat ini ya teman-teman ya. Pada saat saya ngadain seminar gitu. Cuman kan karena saya waktu itu seminar ya udah saya tetap kasih ini gitu. Oh, ini materi yang waktu itu disampaikan pas seminar ya, Bu? Financial Bukan materi pas itu. seminar, materi yang seharusnya kita masuk kelas seminar. Oh, jadi Tapi kan kalian harusnya nggak waktu masuk, itu, jadi diganti sama belajar, harusnya belajar beta sama standar deviasi. Ini beta ada di sini. Tadi kan saya udah ngejelasin sikat ya, standar deviasi ada di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Cuman ini nggak saya keluarkan ya. Karena sebenarnya teman-teman itu kan bisnis digital ya. Menurut saya kalau belajar sampai beta standar deviasi ini kayaknya teman-teman statistik banget gitu. Jadi mereka rumusnya sampai seperti ini teman-teman gitu. Jadi kayaknya terlalu dalam sekali gitu menurut saya. Makanya saya nggak terlalu yang ngebahas terkait materi itu gitu. Cuman yang umum-umum nih kayak obligasi, terus habis itu yield to maturity, yield to cost, terus analisis rasio. Nanti teman-teman akan pakai mungkin pada saat kerja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak terkait UTS-nya? Dari keempat materi yang tadi saya sebutkan, sebenarnya saya mau nanya itu sih poinnya. Ada yang teman-teman nggak paham nggak? Gitu. eh, Ibu mau tanya kalau teknis UTS-nya tetap offline ya? Iya, offline. Nanti kita ngerjain Eh, berapa menit, Michael? Kita siswa berapa satu kelas? 26. 26, ya berarti saya harus nyiapin 26 soal. Nanti duduknya Haikal. Haikal coba off on itu dulu dong, on mic-nya. Financial management. Iya Ibu. Coba cari kelas yang agak gede. Kalau di SFT kecil, duduknya terlalu dempet-dempet. Nanti kayak atur kursinya. Paling di GRK sih Bu. Oh iya, boleh di RK yang duduknya sendiri-sendiri tuh loh, Haikal. Bangkunya Oke bangku Bu. kuliahan satu-satu itu ya. Saya request. Bikin apa? Bikin apa? Baik Ibu. Itu nanya, tapi itu bikin nanya. Coba saya lihat jadwal saya ini dulu ya. Latsar. Kira-kira kalau Jumat bentar nggak? Oh, saya Jumat bisanya pagi, Haikal. Gimana? Pagi, jam 8 aja. Gimana? Oh, jam 9 saya bisa. Kalau jam 10 ketemu 12 nggak bisa. Nanti Jumatnya ribet, gak ada waktu tambahan. Jam 9 aja cari. Kalau nggak jam 8, jam 9. Ini yang absen saya anggap gak absen ya. Kalau yang saya anggap gak absen nih kayak Alsinta. Haikal, kalau saya ngomong tuh didengerin apa Haikal? Astagfirullah. Ya Ibu maaf soalnya di sini agak berisik Bu. Ya, Berarti kalau ke jam 8 sampai jam 9 bisa nggak? Hari Jumat. ya kayak bisa Bu. Berarti untuk waktu ujiannya tetap 2 jam ya Bu. Iya, syukur-syukur udah kelar. Oke baik nanti saya cari ruangannya Bu. Kalau misalkan belum kelar, biasanya saya suka kasih tambahan waktu 10 menit, 15 menit. Makanya jangan jam 10, nanti kelarnya jam 12, nggak pada sholat Jumat. Kan saya maunya hari Jumat. Itu. Kalian ada kelas nggak Jumat pagi? Jumat itu ada jam 10, Bu. Apa namanya? LPI. MKU, LPI,
Oh, berarti kalau nggak bisa Jumat, Habis sholat Jumat, guru belajarnya. habis sholat Jumat gitu bisa nggak, Bu? Kira-kira. Saya selalu habis sholat Jumat itu ada kelas sampai sore. Nggak bisa saya full latsar hari Oh, Jumat. Jadi iya saya cuma berarti ngasih selain opsi jam Jumat 8 sampai berarti ya. jam 9 gitu. Iya berarti Kalau mau di Kemis dimajuin. Kemis gimana? Saya tuh takutnya kalau kalian mulai kelas jam 10, nggak kelar jam 10, ntar minta tambahan waktu. Yang udah-udah begitu. Kadang namanya hitungan ya, yang pinter-pinter mah cepet. Misal kayak Bella kelar 2 jam nggak nyampe, keluar. Nah yang lain-lain. Ngerjainnya kadang suka lama. Yang saya udah pengalaman begitu. Ajar. Gimana Haikal kalau dibantu ke Kamis? Kalau kalian hari Jumat ada jam 10. Ibu maaf, Kamis ada UTS mata kuliah lain, Bu. Nah, makanya saya bilang tadi Jumat. Jumat jam 8 mau, tapi jam 10 kelar nggak kelar diambil kertasnya. Gitu aja ya kan kalian harus masuk mata kuliah lain. Jumat jam 8 sampai jam 10 gitu berarti, Bu. Iya, tetap 2 jam. Tapi saya nggak bisa ngasih Wow. tambahan waktu karena kalian juga ada kelas lain gitu. Yang lain, yang lain gimana? Yang rumahnya jauh. Mungkin pendapat yang lain gimana? Si Andi nggak masuk ya si Andi. Tumben amat Andi nggak ada. Opsi lain Saya, di hari apa, Bu? Kamis ya tadi ya? iya. Andi nggak ada nih Andi. Kamisnya jam Ini Bu berapa, Bu? Andi lagi sama saya Bu. Oke. Kamisnya jam berapa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Kami sore bisa saya kami siangan lah atau sore. Kalau mau pagi juga bisa sih Kamis kayaknya saya fleksibel sih. Kalau Kamis sore tuh nggak ada sih, Bu. Takutnya kalau Jumat pagi tuh pada baru bangun gitu ya, Bu. Takutnya. Tuh, Ruadia sama Rahel balasnya Jumat. Nggak bisa Kamis. Ya udah saya mah terserah udah. Kasih keputusan sekarang kalau Jumat berarti Jumat pagi jam 8 sampai jam 10 udah nggak usah banyak-banyak ani-ani. Udah pilih aja. Iya, Jumat pagi. Kamis siapa lagi? Komen aja di bawah biar cepet. Ayo komen, sekali komen, lagi. komen. Kamis. Kamis kalau Kamis berarti mau jam berapa ya Kamis ya? Berarti banyak Kamis nih. Kamis mau jam berapa nih? Saya Kamis bisa kok. Kalian ada kelas nggak di Kamis? Kalian ada kelas ujian jam berapa di Kamis? Halo, ini Haikal juga ketua kelas, bukannya ngejawabin Kalau kalau saya selamat Astagfirullah ya, Haikal. Ibu mata kuliah lain di jam 10 pagi, Bu. Hari Kamis ya? Iya, tapi nggak tahu deh mata kuliah lain itu Jangan ada. sore-sore banget. Kalau Kamis tuh paling nggak jam 1 atau jam 2. Saya nggak mau saja gitu. Jam 1 sampai jam 3 tuh. Nanti kalau kurang waktu tinggal tambah 15 menit kan bisa. Syukur-syukur sih udah selesai, tapi yang udah-udah sih biasanya yang selesai yang pinter-pinter duluan, yang kayak yang lama ngerjainnya agak belakangan gitu. Kecuali kan kalian nggak tahu nih kalau bisnis digital pinter semua sejam udah kelar kan nggak tahu juga ya saya. Saya sih kemarin sih gitu kalau mata kuliah lain misalnya 2 jam saya belum selesai, saya suka nggak tega, saya tambahin waktu 15 menit gitu buat ngerjain gitu. Haikal, Haikal, Astagfirullah, Haikal ketua kelas gimana sih nih? Iya Bu, kenapa? Ini anak-anak pada mau Kamis. Jam 1 atau jam 2 jadinya mau Kamisnya. Dikasih opsi tuh. Kayak jam 2 aja deh Bu, soalnya jam 1 kayak nabrak sama makan siang gitu. Biar mereka bisa siap-siap dulu ke kampus. Jamin aja deh, jangan jam 12, 13.30 ya. Oke, boleh Bu, setengah 2 berarti Haikal, ya. ya, Iya tapi Ibu. cari ruangan di GRK. Ah ya, nanti saya cariin Bu.
Kalau bisa yang bangkunya Masih satu-satu, jauh. Kan yang bangku dijadiin warna biar dia kuliahan, apa dia kesempatan bukan bangku yang gabungan. Oke, Ibu. Oke, berarti Kamis ya jam 13.30 kita ujian. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait beta ya. Sampai kita masuk jam 15.30. Tapi saya pengen pastiin dulu nih teman-teman, paham nggak materinya gitu. Yang buat ujian, nanti kalau nggak ngerti, bingung. Kalau diem aja berarti saya anggap ngerti ya. Kan nggak ada yang nanya, berarti saya anggapnya ngerti. Oke, tak mau ke toilet nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya teman-teman, beta itu kan namanya beta adalah pengukuran tingkat resiko sebenarnya sih. Beta dibagi lagi menjadi tiga, ada beta pasar, beta fundamental, beta histori, beta akuntansi gitu ya teman-teman ya. Tadi yang kita belajar ini kan paling gampang nih ya. Ini adalah beta pasar, di mana dia sebenarnya cuma mengukur ya titik pasarnya itu di sebelah mana sih, seperti itu ya kurang lebihnya ya teman-teman. Yang kedua ada beta akuntansi nih, ini dia ada yang menghitung rumus. Nah, kenapa saya nggak masukin ini ya teman-teman ya? Ini kan kayak ada regresi dan lain sebagainya. Teman-teman itu kan bisnis digital, bukan terkait akuntansi atau statistik. Jadi kayak nggak mendalam banget terkait ini gitu. Misalkan, tapi saya akan menjelaskan secara singkat aja ya. Misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai tiga macam sekuritas, yaitu sekuritas A, B, dan C. Dengan demikian, indeks laba pasar dapat dihitung dengan cara rata-rata aritmatika laba perusahaan A, B, dan C. Laba akuntansi untuk perusahaan A, B, C, dan indeks pasar dan indeks laba pasar ya selama 10 periode seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita tinggal masukin aja nih ke rumus sebenarnya. Nah, ini nih. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya nggak mau masukin ini. Jadi rumusnya panjang teman-teman. Dan memang teman-teman harusnya ya, maksudnya nggak yang mendalam terkait ini gitu. Kecuali kalau teman-teman memang mau jadi, apa namanya, memang menganalisis pasar gitu ya. Kayak menganalisis di pasar saham dan lain sebagainya. Ya mungkin ada terkait pembelajaran ini gitu. Di sini ada coefficient A dikali EM, coefficient EB di EM, terus EC dengan EM, varian EM. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini sudah saya bikin rangkumannya dalam bahasa Indonesia juga ya. Tapi bahasa Inggrisnya yang tadi ya. Cuma ini hanya beta yang kalau yang nanti teman-teman mau belajar standar deviasi ada di sini. Nah, ini standar deviasi lagi nih rumusnya, akar dari varian. Varian rumusnya cara nyarinya seperti ini, gitu. Ini akan lebih rumit lagi, gitu. Maksud saya ya udah nih, nggak saya masukkan aja sebagai bahan apa namanya ujian ya. Kalau ditambahin jadi 5 soal sama ini. Kalau mau ditambahin saya ajarin dulu ini masalah standar variasi kalau masih kurang 4. Saya kasihan aja teman-teman nanti ngerjainnya makin banyak soalnya gitu loh. Gitu. Ini rumusnya agak susah nih standar varian dan lain sebagainya. Memang kita kalau kalaupun kita ujian ya teman-teman ya itu pasti kita akan pakai bukan ujian mohon maaf kalau kita lagi tesis kita ada ngitung varian atau skripsi itu juga biasanya pakai langsung dari rumusnya SPSS PLS itu ada ya kita bisa ngitung varian juga di situ gitu. Jadi kita balik lagi ke beta ya. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga sama kalau beta fundamental, rumusnya seperti ini beta fundamental. Nah, ini makanya kenapa saya nggak masukin, karena kalau saya masukin nanti teman-teman akan pusing, harus ngitung dulu dividen payout-nya berapa, aset growth-nya berapa, leverage-nya berapa, likuiditasnya berapa, aset size-nya berapa, terus earning liability-nya berapa, accounting betanya berapa. Nah, itu teman-teman hitung dulu satu-satu, baru dijumlahkan gitu. Ini namanya beta fundamental ya. Tadi kan beta ada tiga ya. Ada beta pasar, ada beta fundamental, sama beta akuntansi ya teman-teman ya. Gitu.
Ini di sini ada penjelasan mengenai dividen payout ratio. Jadi rasio berapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Contoh laba bersih PT Delta merupakan dia memutuskan untuk membagikan dia ada laba bersihnya 1 juta, tapi dia ngasih dividen 500.000 ke pemegang saham. Nanti tinggal ngitung aja rasionya berapa gitu. Banyak laba dibagi dengan dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Ada aset growth juga ya, kita bisa lihat seberapa besar sih tingkat pertumbuhan aset kita setiap tahunnya gitu. Kalau nah sekarang gini, di laporan keuangan itu kan kalau nilai aset bertambah, berarti kan otomatis banyak pengeluaran dong ya. Kan kita beli aset nih. Kalau kita beli barang di aset, otomatis uang kita banyak keluar dong. Kalau uang kita banyak keluar, otomatis kan laba jadi lebih sedikit dong. Uangnya kan yang udah kita pakai untuk kebutuhan operasional dan lain sebagainya. Makanya pembagian dividennya di sini dibilangnya makin kecil. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini juga ada leverage. Nah, ini nih leverage itu apa sih sebenarnya? Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut. Output UTS ini sama Prof. Umi mengenai leverage ya. Nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Leverage diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Jadi dia sejalan dengan beta gitu ya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini teman-teman juga bisa baca sendiri apa likuiditas, asset size. Cuma di sini hanya ini aja ya. Pengertian singkatnya aja. Nanti teman-teman bahas lebih lanjut. Leverage itu nanti dengan Prof. Umi gitu. Juga ada earning variability. Nah, ini sebenarnya kemarin udah masuk ya. EAV ini ya, atau PER juga ya. Diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau rasio PE harga saham dibagi dengan laba perusahaan ya. Kalau counting beta diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi dan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti dihitung dulu satu-satu baru ketemu lah rumusnya seperti ini. Ini saya singkat aja sih sebenarnya karena emang saya gak pengen mengajarkan ini terlalu dalam. Balik lagi, fungsinya ini sebenarnya tuh memang bukan untuk yang teman-teman terjun di dunia ini ya. Kalau misalnya memang teman-teman belajar statistik, oke lah belajar mengenai ini lebih dalam gitu. Varian, standar deviasi, beta, dan lain sebagainya. Gitu. Coba Dina, Dina baca beta return pasar sama beta fundamental Dina. Yang Dina beta ada, Dina. kedengeran. Kedengeran nggak Bu suara saya? Baca dulu Dina. Yang beta return pasar ya? Iya boleh. Beta return pasar itu memiliki kelebihannya, yaitu mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Nah, sedangkan ada kelemahannya juga. Nah, kelemahannya itu ada tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan. Beta fundamentalnya juga, Bu. Iya boleh dibaca sekalian Din. Adapun juga beta fundamental itu memiliki kelebihan. Beta ini secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan. Karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristiknya. Sedangkan beta fundamental itu memiliki kelemahan yaitu variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efektif terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Itu ya kurang lebih tadi Dina udah menjelaskan. Di sini ada rumus lagi beta portofolio sebenarnya. Cuman ini bukan bagian dari yang tadi ya. Nah, ini bisa dibaca juga. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Alasannya beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kenyataannya beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berubah perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. Nah, yang kedua ada perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau measurement error dan atau kesalahan acak. Itu ya teman-teman yang kurang lebihnya. Buat dibaca aja ini nggak apa teman-teman, tapi nggak saya keluarin pada saat UTS ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Pokoknya saya kan nanti PPT saya share. Mau PPT yang mana lagi yang mau di-share?
Emang ada saya belum share PPT ya kemarin ya? Yang obligasi Bu sama tugas minggu lalu juga belum diupload di GCR. Dari sini? Ya Allah saya lupa hafal. Ya udah nanti saya kirimin deh. Ada lagi? Haikal, kalau buku kemarin saya udah tanya sama Prof. Umi, kata Prof. Umi kalian bisa cari sendiri di Litgen, jawaban beliau seperti itu. Jadi kurang lebih nanti saya akan memberikan PPT-nya aja. Makanya saya suka bikin PPT, karena PPT sendiri versi bahasa Indonesia ini sebenarnya saya yang bikin ya teman-teman ya. Ini buat memudahkan teman-teman sih. Memang walaupun standar dari Prof. Umi adalah PPT-nya yang bahasa Inggris seperti itu gitu. Makanya kadang-kadang saya tambahkan dengan latihan-latihan soal, kita pembahasan rame-rame di kelas, biar ke teman-teman tuh paham, ngerti gitu. Hmm. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Buat Bu, ujiannya gimana? Sistemnya berapa menit? Tidak boleh nyontek kah? Jelas tidak boleh nyontek. Bu, ujiannya wajib bawa kalkulator nggak? Jelas wajib bawa kalkulator, nggak open book, nggak open laptop, open main aja ya cukup. Terus, Bu, tugasnya nanti diupload di GCR, nggak apa-apa nanti saya bikin GCR hari ini. Berarti yang obligasi sama hari ini aja ya, saya belum upload ya. Untuk materi kemarin-kemarin sudah ya Haikal, sudah saya berikan semua ya. Udah Ibu tinggal PPT obligasi sama tugas obligasi yang sampai O itu Bu belum dikasih dan belum diupload di GCR. Terus satu lagi apa yang hari ini ya? Berarti ada 2 GCR yang saya upload ya, tugasnya ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada, kita open cam dulu aja ya. Kita screenshot aja yuk. Absensi. Berarti fix ya Kamis 13.30 ya. Ini mana ada sih satu cam itu berlima, ini baru ada ini doang tahu nggak sih? Sumpah ini karena kelas terakhir saya aja, saya nggak banyak masuk materi ya. Kalau banyak nih saya delete ini lima-limanya saya nggak hitung ini. Kalau mas satu frame paling berdua, ini berlima. Udah buka dulu aplikasi sendiri lah. Buka dulu sendiri-sendiri. Itu yang berlima saya nggak mau. Mau saya upload di ini. Kalau berdua saya masih maklumin. Berlima nggak ada istilah berlima itu. Buka masing-masing itu. Ya Allah baru ini saya mas berlima. Ini tadi Leon kenapa Leon ada pertanyaan nggak ya, Leon? Kok PPT yang mana yang minta di-share Leon? Iya Bu, PPT yang tadi Bu di-share ke grup biar nanti saya pelajarin Bu. Yang standar deviasi, varian gitu-gitu ya. Iya Ibu. Oh tenang itu juga akan saya share karena bagian dari materi pembelajaran kalian. Cuman tadi kan saya bilang itu susah ya materinya ya. Sebenarnya sih saya mau aja ngajarinnya mungkin tapi saya nggak keluarin di bahan UTS juga karena kan menurut saya bistik kayaknya nggak sampai sedalam itu untuk mempelajari mengenai keuangan ya teman-teman ya. Itu tolong diganti dulu namanya Dina Devi Halimah Putri Santi masih 5 nama. Jadi siapa aja yang punya nama di situ? Astagfirullah, astagfirullah. Baru ini saya nemu kelas 1 nama 5 Haikal besok besok nggak ada lagi begini Haikal. Maaf Ibu tadi wifi-nya nggak bisa dibagi Bu. Pakai kuota dong kalau wifi-nya nggak bisa dibagi. Aduh. Di sini nggak ada sinyal Bu. Santi, Firza di on cam dulu. Firza mana nih yang off cam saya anggap agak absen ya. Saya paling nggak suka kalau mau absen terakhir tuh masih ada yang off cam gitu. Gus paling berwarna. Ini ya, saya itu ya.
Satu, dua, tiga. Teman-teman ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya masih punya waktu 4 menit untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ayo kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Nggak ada sistem remedial di saya. Kalau ngerjain tugas yang penting nanti buat nambahin nilai. Gitu. Kira-kira ada yang mau nanya? Tadi ya, kan kita bahas ya mengenai bond valuation, time value of money. Jangan lupa teman-teman belajar juga time value of money itu rumusnya kalau dibolak-balik bagaimana gitu ya. Terus bagaimana menghitung present value, future value. Nah, tadi saya udah jelasin lebih lanjut. Terus juga ada namanya yang tadi analisis rasio. Itu sebanyak itu rasio harus diapalin ya. Tadi kita coba saya share lagi sedikit ada berapa rasio ini yang saya kemarin sempat share.